Peringati Hari Kemerdekaan Indonesia, pemimpin upacara memasuki lapangan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dan perjuangan peran kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! Merdeka! 17 Agustus, hari bersejarah. Di hari ini, ada anak-anak muda yang berkumpul dari berbagai daerah se-Indonesia. Ada laki-laki dan perempuan yang dalam kepalanya penuh dengan mimpi-mimpi memperbaiki negeri ini. Sekarang di tanah ini, ada muslim dan muslimat yang di dalam dadanya itu ada tauhid, tapi di dalam langkah hatinya itu ada kontribusi-kontribusi nyata bagi bangsa. Sejarah itu akan selalu berulang. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memahami sejarahnya, meyakini kodratnya, lalu merencanakan masa depan hari ini. Sekarang kita pilih muncul generasi-generasi pemimpin yang rela menghilangkan waktu ngopinya, rela untuk menghabiskan sebagian waktunya nyantai di Instagram, di media sosial, untuk fokus memikirkan masalah masyarakat, untuk fokus memikirkan masalah bangsa, bahkan untuk menganalisa persoalan di dunia ini. Karena saatnya Indonesia, dari mulai sekarang sampai 2045, Indonesia saatnya mengambil peran. Kalau dulu kita pernah mengambil peran, ada gonjang-ganjing geopolitik perang dunia II, kita merdeka. Ada gonjang-ganjing politik tentang blok timur, blok barat, blok Uni Soviet, blok Amerika Serikat. Kita datang dengan blok tengah, non-blok oleh Soekarno itu, dengan Asia Afrika. Maka kenapa kita sekarang tidak menawarkan narasi baru? Pemuda-pemudi Indonesia menawarkan sebuah cita-cita bahwa Indonesia ini di tangan kita anak-anak muda perlu bangkit menjadi negara superpower, perlu bangkit menjadi negara yang menginspirasi. Apa yang kurang ini? Beberapa waktu yang lalu saya baru pulang dari Barokan, 2 minggu. Saya melihat keindahan alam di negeri yang luar biasa. Saya melihat juga masyarakat yang rapi, yang bersih, masyarakat yang sangat disiplin, luar biasa, bikin kita kaget. Tapi ada yang kurang dalam masyarakat. Yang kurang adalah jati diri manusia-manusia yang berukhuwah. Yang kurang adalah jati diri manusia yang tidak hanya memikirkan karir, capaian finansial, kapital, tapi masyarakat yang penuh dengan gotong-royong kekeluargaan, masyarakat yang mencintai keluarga orang tuanya, masyarakat yang mencintai alamnya, masyarakat yang rela sederhana makan di bawah. Apa yang kurang di negeri kita? Yang kurang di negeri kita, sahabat-sahabat, adalah orang-orang yang siap memimpin bangsanya. Yang kurang di negeri kita adalah anak-anak muda yang siap tampil, I'm the leader and I will stand out above the crowd. Saya siap berdiri di tengah kerumunan. Kalau sobat-sobat yang sekarang, anak-anak muda milenial generasi Z ini menyiapkan dirinya sebagai leader, dengan syarat menyiapkan dirinya sebagai leader. Kalau kita tidak menyiapkan diri kita sebagai leader, apapun karir yang Anda lakukan, sebagai PNS,
sebagai pengusaha, sebagai profesional, tetap akan terus berada di zona nyaman. Karena jalan kepemimpinan itu adalah jalan yang terjal. Jalan kepemimpinan itu jalan kesendirian, jalan kesepian, jalan yang penuh dengan ancaman, jalan yang penuh dengan orang-orang yang akan memusuhi. Siap nggak menjalani jalan-jalan seperti itu? Kita semua tidak menghadapi penjajah, tidak menghadapi musuh yang bawa senjata, tapi kita menghadapi banyak ancaman yang terus mengerus jati diri kita, sahabat-sahabat. Terus menerus menghilangkan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Ada sebuah puisi dari Taufik Ismail, judulnya Aku Malu Sebagai Bangsa Indonesia. Bukan berarti beliau malu, tapi kritikan bahwa kita sekarang kalau ke luar negeri sulit ingin menjelaskan tentang the greatness of Indonesia selain ngomongin tentang Bali, Borobudur, dan alam yang indah. Itu bukan ciptaan Anda semua, bukan ciptaan kita, ciptaan Tuhan. Ketika orang datang dengan paspornya, mereka bisa bangga, kami punya stadion terhebat, kami punya klub bola terbaik, kami punya grup dansa, punya grup dance yang ganteng, yang cantik, yang Anda ikuti di seluruh dunia. Seperti Korea, kami punya joget Bollywood yang Anda semua mendengarkannya dan nonton 3 jam. Kami semua memiliki museum-museum yang indah di Louvre. Kami memiliki gedung-gedung istana yang sangat megah seperti di Inggris. Semua orang membanggakan prestasi-prestasi sejarahnya. Maka sahabat-sahabat semua, saya ingin ketika keluar negeri ngomong dengan orang-orang lain, saya tidak hanya berbicara tentang gunung yang indah dan danau yang bersih ataupun hanya Bali, tapi kita berbicara bahwa di Indonesia ini kelak tahun 2045, karena Anda semua bergerak dan berubah dan memimpin perubahan, kelak kita akan mengatakan come to Indonesia. Karena di Indonesia itu ada hub anak-anak muda yang ngobrol di kafe itu membicarakan tentang pengetahuan. Come to Indonesia, karena di Indonesia itu ada taman-taman yang indah, alam yang segar, yang tidak tertandingi, danau yang bersih, sambil di situ ada rumah-rumah ibadah, ada pura, ada gereja, ada masjid berdampingan. Indonesia adalah guru toleransi. Indonesia adalah gurunya sosial media dan juga dunia digital. Anda ingin tahu tentang bagaimana mendidik anak yang baik, Anda pelajari lewat film-film yang canggih, yang cerdas di Indonesia. Anda ingin tahu tentang bagaimana menjaga alam, sustainable development, Indonesia gurunya. Anda ingin tahu bagaimana industri kreatif yang tidak kapitalis, industri yang kerakyatan, ekonomi yang kekeluargaan, gurunya adalah Indonesia. Anda ingin tahu tentang bagaimana kreativitas, budaya berkembang tanpa hilang dengan modernisme, gurunya adalah Indonesia. Itu semua kita mimpikan. Itu semua kita harapkan. Semua kementerian, semua pejabat berbicara tentang mimpi Indonesia emas. I will say, mustahil, omong kosong, bukan Indonesia emas, Indonesia lemas, Indonesia gemas, Indonesia resah, Indonesia mendesu. Itu yang akan terjadi. Demi Tuhan, itu yang akan terjadi. Kalau sobat-sobat yang sekarang usianya 20 tahun, 30 tahunnya tidak berubah mindsetnya, pola pikirnya untuk mulai berpikir kontribusi untuk Indonesia, untuk bangsa. Anda tahu bangsa besar mana yang belum diberikan giliran oleh Tuhan untuk menjadi inspirasi umat manusia? Saya tahu semua memikirkan ini semua. Semua pejabat, semua pemerintah, presiden kita, seluruh pemimpin memimpikan ini semua. Tapi berbeda antara mimpi dan kesiapan. Berbeda antara harapan dan eksekusi. Elis Circle bergerak untuk mengeksekusi. Oleh karena itu, di upacara bendera ini, saya mengingatkan sahabat-sahabat, siapkan kapasitas diri Anda, lesapkan karir Anda, karena ada tugas yang menanti. Kemanusiaan menanti Indonesia. Humanity menunggu kita semua. Bangsa kita menunggu Anda semua. Dan kalau Anda tidak bergerak, mimpi Indonesia emas tidak akan tercapai. Mimpi Indonesia emas akan terwujud kalau hari ini Anda pasang tekad dan siap mengubah diri, mengubah komunitas, mengubah masyarakat, dan insya Allah akan mengubah. Terima kasih.